Selamat datang kembali dalam video tutorial untuk penggunaan portal e-learning Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini saya akan memperkenalkan cara memasukkan soal ke e-learning Universitas Samratulangi. Baik, untuk memulai pertama kita harus login. Di sini ada sedikit perubahan karena tim teknis melakukan pengupdatean untuk tampilan, tapi sebenarnya tidak berubah banyak ya. Jadi kita cukup mengklik di sini atau kita langsung memasukkan ke alamat e-learning Unsrat ACID ya. Nah, ini saya melakukannya menggunakan komputer yang ada di studio kami ya. Oke. Ini ada kursus yang sedang terbuka ya. Saya akan menggunakan kursus atau mata kuliah yang saya gunakan untuk tutorial tahun lalu, yaitu komunikasi data nirkabel. Saya akan menggunakan mata kuliah ini untuk tutorial kali ini. Nah, terkait penggunaan atau pembuatan bank soal, maka menu itu bisa kita lihat di sini. Jadi navigation, di bawah sini ada administration, ada course administration, ada site administration. Nah, dalam course administration atau administrasi kursus, di bawahnya Anda akan mendapatkan ada question bank ya. Jadi soal-soal yang Anda buat akan ada di sini seperti ini nantinya. Inilah daftar soal. Yang di atas ini adalah namanya kalau kita memasukkan nama. Kemudian yang di bawah sini adalah soal tersebut. Jadi Anda lihat ini saya membuat soal matematik ya untuk mata kuliah saya. Ini adalah notasi, kalau Anda lihat yang di bawah ini belum berubah, itu karena notasi latex ya. Saya menggunakan latex. Jadi saya bisa membuat perpangkatan seperti ini. Oke. Nah, saya akan memperkenalkan cara membuat soal, tapi pertama, ketika mau membuat soal, hal yang harus kita ingat adalah pertama membuat kategori soalnya dulu ya. Kategori soal bisa dipergunakan sebagai misalnya kita membagi seperti ini, saya membuatnya jadi matematika eksponen per materi ya. Jadi misalnya saya punya beberapa materi awalnya saya mulai dengan matematika, yaitu di sini ada eksponen dan ada logaritma. Anda bisa menyesuaikan dengan mata kuliah yang Anda ampu. Baik, saya akan membuat sebuah kategori baru. Jadi untuk membuat kategori soal, di sini ada top, kemudian ada default ya. Default ini akan ada di setiap mata kuliah. Top ini adalah kategori yang paling atas untuk mata kuliah tersebut. Nah, misalnya saya akan membuat mata kuliah membuat soal atau kategori di bawah sini ya. Jadi parent kategorinya adalah top dan name-nya adalah, misalnya saya membuat wawasan Universitas Samratulangi. Anda bisa memasukkan infonya di sini. Kemudian kita klik add kategori. Ini nanti akan sangat berguna ketika Anda membuat quiz yang akan saya bahas pada video lainnya. Nah, ini adalah kategorinya sudah ada. Untuk menambahkan Anda juga kategori lainnya, Anda bisa membuat misalnya di sini kita buat ini ya, wawasan Universitas Samratulangi, kita buat kategori sejarah Unsrat. Nah, ini akan menjadi sub kategori dari wawasan Unsrat. Baru kita juga bisa menambahkan misalnya kategori lainnya, yaitu Unsrat 2020. Nah, dia akan jadi seperti ini. Dan misalnya saya akan tambahkan kategori lain. Oke. Kita klik add kategori. Nah, kita sudah punya beberapa kategori yang akan kita gunakan untuk tutorial kali ini. Baik. Cara membuat soal, pertama kita bisa ke kategori ini, misalnya sejarah Unsrat ya. Kita bisa create new question dari sini, atau kita bisa ke questions ya, dan tampilannya akan sama. Jadi kalau kita tadi dari sini kategoris ya, di sini
kemudian kita ke questions, maka tampilannya akan sama ya. Jadi ini akan menampilkan question bank dari kategori yang kita pilih. Jadi kita bisa berganti-ganti kategori di sini. Nah, oke, di sini sekarang tidak ada. Jadi saya akan mulai membuat sebuah pertanyaan baru. Misalnya pertanyaan yang sering digunakan adalah multiple choice ya. Jadi ada dua jenis, ada multiple choice dengan satu jawaban saja, ada multiple choice dengan beberapa jawaban benar. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat sebuah pertanyaan. Jadi kita bisa memasukkan question name, question text, dan default mark, kemudian ada general feedback. Ini tidak wajib ya, jadi kadang saya tidak menggunakan. Kemudian ini one or multiple answer. Jadi kita bisa banyak jawaban atau satu jawaban saja. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana yang sudah saya siapkan. Jadi sebenarnya kita tetap harus mempersiapkan materi kuliah kita, mempersiapkan soal-soal kita. Misalnya seperti ini ya. Jadi ada soal-soal yang sudah saya buat. Oke, saya akan menghilangkan dulu pen di sebelah kanan, atau mungkin kita bisa biarkan saja ya. Jadi misalnya kita perkecil. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada soal yang saya buat untuk contoh tutorial ini. Misalnya question name-nya adalah nama Unsrat. Anda bisa mengisi apa saja di sini. Question text ini adalah yang akan muncul dalam pertanyaan Anda. Jadi perguruan tinggi dengan nama Universitas Samratulangi ada secara resmi sejak kapan gitu, misalnya sejak tanggal berapa. Nah, kita bisa memasukkan pilihannya di bawah sini. Ya, jadi bagaimana penomoran soalnya itu, apakah huruf kecil, huruf besar ya, atau pakai angka 1, 2, 3 ya, atau angka Romawi besar kecil. Nah, pilihan yang pertama adalah 1 Oktober 1954. Kemudian choice 2-nya kita isi dengan 23 September 1957. Ini menyesuaikan dengan soal dari mata kuliah Bapak Ibu nantinya ya. Jadi Bapak Ibu dosen sekalian bisa menggunakan ini. Kira-kira saya hanya memberikan gambarannya saja, penggunaannya seperti apa, cara memasukkannya. Dan ini 14 September 1965. Nah, kemudian jawaban benar kita kasih grade 100. Kalau Anda, Bapak Ibu dosen sekalian, mau memberikan poin minus untuk jawaban yang salah ya, Anda bisa di sini memberikan penalti untuk setiap incorrect try ya. Saya sih biasanya tidak pakai ini, jadi mereka coba beberapa kali pun tidak masalah. Ini akan berguna ketika sebuah soal itu bisa dijawab beberapa kali, tapi umumnya kita tidak menggunakan fitur tersebut. Atau Anda juga bisa menggunakan, kalau benar itu nilainya 100%, kalau salah, opsi yang salah itu akan minus berapa persen misalnya, bisa Anda atur di sini. Oke, seperti ini, kemudian kita save change. Nah, soalnya akan muncul seperti ini dan bisa kita lihat begini. Jadi, option ini akan diacak ya, tidak seperti yang kita masukkan tadi. Opsinya sudah diacak dan kita misalnya bisa mencoba mengisi. Nah, kalau salah, ini adalah preview saja. Nanti di quiz akan muncul lain ya, akan tidak seperti ini. Nanti akan saya bahas tentang penggunaan quiz di video lainnya. Oke, kemudian ada juga misalnya yang ini, pilihan ganda dengan banyak jawaban benar. Nah, saya tetap pakai multiple choice ya. Jadi kategorinya di mana, kemudian question name-nya, misalnya
isi saja presiden. Question text-nya saya copy saja ya. Dari daftar pimpinan unsur berikut ini, manakah yang jabatannya disebut dengan presiden? Nah, jangan lupa kita ganti di sini. Multiple answer allowed. Ya. Jadi yang pertama adalah Pak JA Losung SH. Ini grade-nya, ingat karena ada misalnya ini karena ada dua jawaban benar, jadi grade-nya adalah masing-masing 50. Jadi artinya kalau mahasiswanya hanya memilih ini saja, sementara harusnya ada dua jawaban, artinya dia hanya mendapatkan separuh ya. Kemudian biar cepat kita copy saja. Ini grade-nya juga 50. Kemudian opsi ketiga ya, opsi keempat, dan opsi kelima. Nah, perhatikan karena ini adalah multiple choice question, saya akan tunjukkan demo dulu. Jadi ini karena multiple choice question ya. Hal yang harus kita perhatikan adalah misalnya ketika satu orang mahasiswa memilih semua jawaban, sementara ada opsi yang salah. Kita akan lihat dampaknya. Nah, meskipun salah, ya, semua dipilih dan ada jawaban yang salah, soal ini tetap dihitung mendapatkan poin 100%, ya, 1 marknya. Supaya hal tersebut tidak terjadi, ya, jadi ada penalti, maka kita berlakukan seperti yang tadi. Ingat, ini ada 2 jawaban benar dan ada 3 jawaban yang salah, berarti ini adalah minus 33,33 ya. Artinya kalau ada mahasiswa yang memilih semua opsi tersebut, nilainya akan the positive list you have chosen but do not add up to. Oke, kita lihat dulu ya, ada yang salah. 50%, 50%, nah ini harusnya minus. Ini juga harusnya minus. Jadi poin benarnya itu, poin untuk jawaban benar itu disesuaikan dengan jumlah jawaban benar. Artinya kalau ada 4 jawaban benar, otomatis kita membuat untuk setiap jawaban itu skornya adalah 25%. Sekarang kita lihat. Nah, misalnya kita pilih semua lagi jawabannya. Nah, markingnya kita hanya mendapatkan 0 karena ada jawaban yang salah juga dipilih ya. Saya coba start again. Kita lihat urutannya berubah-berubah ya. Misalnya saya jawab 1 jawaban benar ya, dan 2 jawaban yang salah ya. Nah, skornya 0 karena ini adalah minus 33, ini adalah minus 66, sementara jawaban benar bernilai 50 ya. Kemudian saya coba lagi, misalnya memilih 2 jawaban benar ya, 1 jawaban salah. Nah, nilainya adalah 0,67. Satu kali lagi saya akan menunjukkan jika memilih jawaban yang benar dan memilih 2 jawaban salah, maka skornya adalah 0,33. Jadi hal ini menghindari mahasiswa memilih semua atau memilih asal-asalan. Kalau kita memilih jawaban yang benar, tentu saja nilainya adalah 100 atau mendapatkan marking 1. Baik. Kemudian tipe soal selanjutnya yaitu kita bisa membuat tipe soal mencocokkan ya. Misalnya, nah saya mau pilih soal yang kedua ini supaya kita bisa melihat perbedaannya dengan menggunakan kategori ya. Jadi ini Unsrat 2020. Kita coba dengan nomor yang kedua ini, nama pejabat dengan jabatan, kategori ini kosong. Kemudian create new question. Jenisnya adalah matching. Nah, pejabat
dan jabatan ya. Question text, misalnya pertanyaan ini cocokkan nama pejabat dan jabatannya. Ini kita kosongkan. Nah, choice yang tersedia ya. Jadi kita harus menyediakan paling kurang 2 pertanyaan dan 3 jawaban ya. Atau kita bisa menyediakan ekstra jawaban yang salah. Oke, misalnya yang pertama seperti ini. Kemudian jawaban atau pilihan kedua yang harus dicocokkan. Jadi saya membuat soal-soal ini berdasarkan apa yang ada di website. Satu, dua, tiga, kita bisa blanks for 3 more questions. Jadi question 4. Nah, seperti ini ya. Kita save changes dan kita lihat bentuknya akan muncul nanti kira-kira seperti ini. Jadi kita mencocokkan ya. Coba kita isinya asal-asalan saja. Nah, ini aja satu yang benar ya. Maka skornya adalah parsial. Karena dia ada 5 opsi, maka kita hanya mendapatkan 0,2. Oke, kita coba dengan jawaban yang benar. Ini WR2, ini WR3, WR4, rektor, dan WR1. Oke, kita mendapatkan bobot 1. Nah, kemudian ada juga soal benar salah, yaitu jawabannya antara true or false. Jadi mahasiswa harus memilih ya. Misalnya yang ini ya, Pusat Teknologi Informasi atau PTI merupakan salah satu unit di Universitas Mertulangi. Saya coba akan menunjukkannya. Jadi PTI Unstrat, question name-nya, kemudian ini. Kenapa salah? Karena yang benar nomenklaturnya adalah untuk sekarang setahu saya UPT TIK. Nanti kita tidak mendiskusikan benar salahnya ini ya, karena ini hanya contoh saja. Oke, jadi seperti ini nanti tampilannya. Nah, kita coba jawab. Kalau salah, start again. Kalau benar, seperti ini. Nah, kemudian ada isian singkat, sebenarnya bisa terdiri dari beberapa kata ya. Saya akan coba ini masukkan di kategori lainnya atau lain-lain ya. Kita coba ini short answer. Nah, question name-nya bisa hal yang kita mudah ingat ya. Kita buat seperti ini, merupakan titik-titik Unstrat. Jawabannya yang benar adalah ini, visi, grade-nya 100 ya. Kita bisa membuat atau memberikan beberapa jawaban benar di sini, apakah dia case sensitive atau tidak ya. Kemudian save change. Nah, bersama menata Universitas Mertulangi menjadi universitas yang unggul dan berbudaya, merupakan titik-titik ini adalah visi. Jadi garis datar yang tadi itu akan dibuat menjadi sebuah kotak seperti ini. Nah, ya, dia benar. Oke, jenis yang terakhir yang akan saya perkenalkan adalah
pertanyaan numerik ya. Pertanyaan numerik ini sederhana, isiannya hanya angka. Nah, misalnya saya coba kembali lagi ke Unstrat 2020, create new question. Sekarang kita pilih numerical. Oke, question name adalah misalnya nilai akreditasi. Question text-nya kita copy paste saja. Dengan nilai titik-titik. Jawaban yang benarnya adalah 367. Error rate-nya ini kalau kita mau memberikan range tertentu, jadi saya tidak ada range tertentu, toleransi untuk angka ini. Nah, bisa seperti ini. Pada tahun 2017, Universitas Samratulangi mendapatkan akreditasi dengan nilai 367. Jadi jawabannya harus perfect angka, tidak boleh misalnya kita bikin 367 ya, dia harus jawabannya perfect angka, harus sama ya. Baik, ini adalah perkenalan singkat dari saya cara membuat bank soal di e-learning Universitas Samratulangi. Di sini kita bisa lihat ada kategorinya. Kalau kita pergi ke parent kategori, nah perhatikan di sini ada also show questions from subcategories. Ini kalau kita klik maka pertanyaan dari subkategori tidak akan muncul. Kalau kita centang maka pertanyaan dari subkategori akan muncul. Ini adalah cara sederhana untuk membuat bank soal di e-learning Universitas Samratulangi. Saya akan membuat video lainnya yang memungkinkan kita ya untuk mengimport ya. Jadi kita cukup mengimport soal-soal yang sudah kita buat ke bank soal yang ada di Universitas Samratulangi. Maksudnya ke platform e-learning Universitas Samratulangi. Tapi untuk kali ini video saya akan saya stop di sini dan akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi Anda sekalian.